Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Milani dari Prodi Pendidikan Vocational Design Fashion dengan NIM 251102040010. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan mengambil tema literasi digital dan bahaya hoax dengan menggunakan video presentasi menggunakan PPT slide. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, literasi digital itu seperti apa sih? Nah, literasi digital itu bukan hanya sekedar bagaimana cara kita menggunakan handphone, laptop, tablet, ataupun media lainnya. Tapi, literasi digital itu bagaimana cara kita kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang kita temukan di media digital secara bijak. Nah, selanjutnya, berita hoax itu seperti apa sih? Hoax sendiri itu merupakan berita palsu atau usaha untuk menipu seseorang. Jadi, berita hoax itu adalah penyebaran berita yang belum pasti akan kebenarannya untuk menipu seseorang. Pada dasarnya itu, hoax itu sesat dan menyesatkan. Apalagi ketika seseorang tidak kritis akan membaca berita tersebut dan gampang terpengaruhi oleh berita yang belum jelas ini. Jadi, orang tersebut gampang terkena tipu oleh berita hoax dan langsung menyebarkannya kepada pengguna internet lainnya. Itu sangat berbahaya. Jadi, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia ini, kita harus lebih cermat dalam membaca berita dan menyebarkan informasi agar tidak terjadinya berita hoax, teman-teman. Untuk masalah yang ada dalam tema ini yaitu minimnya tingkat literasi. Survei yang dilakukan oleh Badan Statistik atau BPS pada tahun 2020 itu menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% warga Indonesia yang rajin membaca buku. Angka ini menunjukkan tingkat minimnya literasi di Indonesia ini. Dengan penelitian tersebut dapat ditunjukkan bahwa negara Indonesia ini sangat minim akan literasi. Kemudian bahayanya hoax itu di sini saya akan menyampaikan hanya 3 saja, tapi ada lebih banyak dari yang akan saya sebutin ini. Nah, yang pertama itu kesalahpahaman informasi. Kondisi di mana seseorang menerima suatu atau membagikan informasi yang salah tanpa ada niat atau untuk menipu. Kesalahpahaman ini seringkali terjadi karena ketidaksengajaan atau kurangnya teliti. Nah, kesalahan informasi ini bisa jadi karena mereka ini kurangnya literasi. Mereka tidak membaca. Mereka langsung menyebarkan berita tersebut tanpa cross-check dan membacanya. Jadi bisa terjadi kesalahpahaman itu. Dan selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya ini banyak hoax. Ini tuh kalau hoax kerugian bisa berarti sengaja. Banyak hoax yang berisi link palsu yang menjanjikan hadiah atau bantuan dari pemerintah. Jika diklik, data perbankan bisa dicuri atau saldo di rekening bisa ludes. Biasanya yang sering menjadi target penipuan link palsu ini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang minim pemahaman akan digital ini. Jadi kita sebagai generasi muda harus membantu orang tua kita jika terjadi situasi seperti ini. Kita harus memberitahu cara menanggapinya. Jika ada link-link palsu seperti ini, jangan langsung diklik seperti itu. Dan selanjutnya terjadi konflik. Hoax ini seringkali mengeksploitasi emosi, tak marah, takut, ataupun benci. Ini bisa memicu konflik antar kelompok, individu, agama, ataupun pandangan politik yang merusak persatuan. Misalnya, sesuatu orang ini dia menyebarkan hoax tentang berita orang lain. Nah, si orang lain ini tuh tidak terima dan dia melabrak si orang yang menyebarkan berita hoax ini dong. Jadi mereka konflik antar individu. Bisa juga konflik antar kelompok. Jadi bahayanya hoax itu sangat parah ya teman-teman semuanya. Di Indonesia sendiri nih, jika kita menyebarkan hoax dan membuat keonaran,
keributan dapat dikenakan sanksi dengan UU ITE. Jadi, teman-teman, jempol kita ini harus lebih lambat dari logika kita. Jadi, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita tersebut. Pasal yang saya maksud ini adalah pasal 28 ayat 3 UU 1 tahun 2024 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahui membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Orang yang melanggar pasal tersebut berpotensi dipidana selama 6 tahun ataupun denda sebesar 1 miliar sebagai yang diatur pada pasal 45A ayat 3 UU 1 2024. Oh ya teman-teman, penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 1 2024 ini yang dimaksud dengan kerusuhan adalah kondisi mengganggu ketertiban ruang umum atau ruang publik, bukan di kondisi ruang digital atau cyber. Bagaimana sih cara kita untuk menyangkal hoax? Menurut saya itu caranya adalah sabar. SABAR. Pertama, S-nya itu sumbernya sudah jelas atau tidak. Jika kita menemukan informasi atau membaca berita, kita harus mencari tahu dulu sumbernya ini sudah benar atau tidak. Sumbernya jelas atau tidak. Yang kedua, A. Apakah judulnya provokatif? Biasanya jika berita hoax ini judulnya itu selalu provokatif agar menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, bandingkan dengan media utama. Jika kita sudah melihat berita ataupun membaca berita, kita harus bisa membandingkan dengan sumber-sumber atau media-media lainnya. Jangan hanya kita membaca satu media. Yang keempat, amati tanggalnya. Biasanya banyak berita hoax itu yang diambil dari berita lama yang diangkat kembali agar menjadi konsumsi publik dan menyebabkan penyebaran hoax, berita hoax yang bertebaran. Yang kelima, renungkan manfaatnya. Apakah berita ini bermanfaat jika kita sebarkan? Apakah ini menguntungkan? Apakah berita ini bagus untuk kita sebarkan? Kita harus merenungkan dulu apakah berita ini dapat bermanfaat atau tidak. Jika tidak bermanfaat, lebih baik beritanya berhenti di kalian, jangan kalian lanjut sebarkan. Di sini saya mengambil contoh kasus dari kasus Harvey Moise jadi tersangka korupsi. Pakar hukum singgung peran Sandra Dewi dalam kasus. Nah, ini Sandra Dewi ya. Yang sebelahnya itu ikut dihujat imbas kasus korupsi suami Sandra Dewi. Ini tanggapan Dewi Sandra. Nah, yang korupsi itu suami dari Sandra Dewi, tapi yang kena hujat oleh netizen adalah Dewi Sandra. Itu merupakan orang yang berbeda, tetapi malah Dewi Sandra yang kena. Nah, di sini dapat kita lihat di Indonesia ini kita masih minim akan literasi. Ini mereka itu yang menghujatnya, netizen ini kurang teliti akan membaca berita, jadi salah sasaran dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Yang selanjutnya ini saya ambil contoh tragis, lansia di PD Jaya tewas akibat panik hoax tsunami. 5 terduga penyebaran isu diamankan. Nah, teman-teman, berita hoax ini sangat berbahaya ya, sampai bisa merenggut nyawa seseorang. Kita sebagai generasi muda harus lebih teliti, apalagi saat kita menyampaikan informasi kepada lansia, karena lansia ini rawan, takutnya sudah ada penyakit yang gampang memicu penyakit komplikasi lainnya dan bisa menewaskan nyawanya. Jadi kita harus lebih teliti akan menyampaikan informasi, jangan sampai kita menyebarkan berita hoax yang dapat merugikan orang lain. Kalau kita menyebarkan hoax menyebabkan kerusuhan, kita tadi bisa dipenjara sesuai pasal yang tadi saya sebutkan itu. Nah, literasi digital ini menjadi kemampuan penting bagi setiap masyarakat, yang tidak hanya berkaitan dengan
penggunaannya teknologi, tetapi juga mencangkup aspek analisis dan etika dalam bermedia, guna menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Untuk kesimpulannya ini, literasi digital ini memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan penyebaran hoax di era digital saat ini. Kemampuan berpikir kritis dan selektif dalam menerima informasi menjadi kunci utama untuk mencegah dampak negatif hoax serta menciptakan masyarakat digital yang cermat dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai orang yang menggunakan media digital, kita harus lebih selektif dan kritis dalam membaca berita dan menyebarkan berita. Jangan sampai orang lain ataupun kita terkena berita hoax. Berita hoax itu sangat berbahaya, teman-teman semuanya. Mari kita hindari berita hoax tersebut. Diperlukan upaya lanjutan untuk berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital ini melalui pendidikan atau sosialisasi untuk meminimalisir akan adanya penyebaran hoax dan terkenanya hoax tersebut. Masyarakat diharapkan mampu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan berita tersebut serta menggunakan media secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye semuanya.